Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Mas, rahmati Allah, di 2 pekan yang lalu kita sudah masuk ke pembahasan tentang berburu, as-sayd, dan kita kemarin sudah membahas tentang definisinya, kemudian juga pensyariatannya, kemudian kita juga sudah membahas tentang sarana atau cara yang menjadikan hewan buruan itu menjadi halal. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat hewan yang digunakan untuk berburu dan apa saja yang dibolehkan untuk itu. Saya akan review lagi di poin yang al-wasilah al-masyru'ah fi istiyad, cara-cara yang menjadikan hewan buruan itu menjadi halal. Ya Mas, dalam hati Allah, wa yuqsadu bil wasilah al-masyru'ah fi istiyad, yang dimaksud dengan sarana atau cara yang dibolehkan dalam berburu, ma yatarattabu ala istiyadil hayawan biha jawazu aqduhu bil wasilah ghairil masyru'ah ma la yatarattab ala istiyadi biha jawazu zalik. Ini maksud cara menjadikan hewan buruan menjadi halal adalah bagaimana berburu tersebut menjadikan hewan tersebut boleh untuk dimakan. Ya, boleh untuk dimakan. Maka itu para ulama fikih mazhab Syafi'i membagi cara berburu itu menjadi 2 bagian. Ya, cara berburu itu menjadi 2 bagian. Yang pertama, kullu ma yajrahu min muhaddad, yaitu menggunakan alat tajam yang bisa melukai. Berburu dengan alat tajam yang bisa melukai, seperti besi, ya, dan yang lain-lain. Jadi harus dengan benda yang tajam. Dan dalil daripada itu adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ma'an haradam wa dzukira ismullahi alaihi faqulu. Apa saja yang bisa menyebabkan darah itu keluar, yaitu dengan benda tajam, dan sebelumnya diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dibolehkan bagi kalian untuk kalian makan. Ya. Jadi ketika kita melempar sesuatu, dan melempar hewan buruan dengan benda tajam, di bagian manapun benda itu terkena, apakah di kepalanya, di lehernya, di badannya, ya, dengan syarat benda itu benda tajam, maka ketika kita melemparnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian hewan itu terluka kemudian mati, ya, maka hewan itu boleh dan halal untuk dimakan. Ya, hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Sedangkan cara membunuhnya dengan ditekan dengan benda berat yang bukan benda tajam, ya, kalau kana ma yusadu bi syai'an la hadda lahu, apabila buruan tersebut menggunakan benda yang tidak tajam, wa inna ma yuqtal bi dirtihi, tetapi dibunuh dengan ditekan dengan benda yang berat atau ditindih dengan benda yang berat seperti batu, ya, atau benda berat yang lainnya, au kana syai'an yuqtalu bil harb, atau dibunuh dengan cara dibakar. Dibunuh dengan cara dibakar.
Wa matal hayawan, kemudian hewan itu mati, lam yajuz, tidak boleh untuk dimakan. Ya. Jadi ini cara buruk harus dengan benda tajam. Amma idza lam yamut al hayawan kana asaba bihi janahan aw qadaman summa adrakahu as-sa'id hayyan fadakahu zakatan masyru'ah allati sanatahadas anha aw ramahu bi syai'in yuqtal bi haddihi kas-sikin wa sahmin wa nahwihima fa innahu yajuzu akluhu dzalik. Tapi kalau dilempar bukan dengan benda tajam, ya, misalkan dengan batu, ya, dengan batu, ya, terkena sayapnya, terkena kakinya, ya, dan kemudian pemburu itu mendapatkan hewan itu masih hidup, dia cuma terluka, kemudian disembelih. Hewan itu belum mati, kemudian disembelih dengan sembelihan yang nanti akan kita bahas, yang pembahasan tentang sembelih hewan ini, maka itu boleh untuk dimakan. Karena hewan itu ketika dilempar dengan benda yang tidak tajam, dia belum mati. Dia baru matinya setelah disembelih. Ya, maka itu boleh dimakan. Atau terbunuh dengan benda yang tajam, seperti pisau dan yang lain-lainnya, maka itu boleh untuk dimakan walaupun tidak sempat disembelih. Ya, karena dilempar dengan benda tajam. Ini bedanya, ya. Ini bedanya menggunakan benda tajam dan benda yang tidak tajam. Itu cara yang pertama. Ini saya mengulang yang pekan yang lalu. Cara yang kedua, irsalu jarihatin min siba'il bahaim au jawari at-tayr. Cara berburu yang kedua adalah dengan cara melepas hewan buruan, hewan yang terlatih untuk berburu, untuk menjadi sarana menangkap hewan yang akan diburu. Ya, apakah anjing, apakah binatang-binatang yang lain yang sudah terlatih, ataukah burung, ya, burung apa namanya, yang bisa menangkap tuh, ya, burung elang dan sudah terlatih, ya, maka itu cara yang kedua yang dibolehkan untuk menangkap hewan buruan. Kalau arsala jarihatan min siba'il bahaim atau arsala jarihatan min jawarihit tayr 'ala al-hayawan alladhi yuradu istiyaduhu bisyurut allati sanazkuruha, apabila dilepas hewan yang digunakan untuk berburu, ya, untuk menangkap hewan buruan dengan syarat-syarat yang akan kita sebutkan, kemudian hewan yang ditangkap tersebut itu terluka, ya, dan mati dengan luka yang dicengkram oleh hewan yang dilepas tersebut, maka boleh untuk dimakan. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Contoh daripada hewan yang biasa digunakan untuk berburu itu, di samping anjing, ya, ada lagi al-fahad, ya, singa yang terlatih dan yang lain-lain, atau burung elang dan burung-burung yang memang memiliki kemampuan untuk berburu. Ini bisa dilatih. Tetapi ada syarat. Syurutus tiyab bisiba'il bahaim wa jawarih at-tayr. Syarat-syarat berburu dengan hewan yang terlatih ini. Dikatakan wa innama tu'tabaru al-isti'anah bi siba'il bahaim wa jawarihit tayr wasilatan masyru'atan listiyadi idza tahaqqaqat fiha asy-syurut al-arba'ah. Dibolehkan untuk menggunakan hewan yang terlatih ini untuk memburu hewan buruan dengan 4 syarat. Ya, 4 syarat. Pertama, antan dafi' ilal hayawan alladhi yuradu sayduhu idza ursilat ilaihi. Berlari menuju hewan yang dimaksud apabila sudah dilepas. Ya.
Bihaitsu tatajihu ilaihi wa la tuqsadu syai'an ghairu. Yang mana hewan yang terlatih ini ketika disuruh kejar itu, ya, dia tahu objeknya, dia tahu mana hewan yang akan dikejar, dia kejar fokus kepada hewan tersebut, tidak kepada yang lain. Dikatakan falau hajatun dafa'at summa tahawalat 'anil hayawan alladhi ursilat ilaihi wa nahwahu ila syai'in akhar itajahat ilaihi bidafi'in minal ghariza lam yahilla sayduha lidzalikal hayawan alladhi lam tursal ilaihi illa bitazkiyah. Apabila hewan yang dilepas ini, ya, dia ternyata tidak menuju kepada buruan yang diinginkan oleh tuannya, maka tidak sah hewan buruannya tersebut kecuali dengan cara disembelih. Misalkan ini singa yang terlatih kemudian diutus ke sana, ke hewan yang ini, ternyata dia larinya ke sini. Tujuannya ke sini, ternyata larinya ke kiri. Maka hewan yang dikejar oleh singa yang terlatih ini, dia tidak menjadi sah kecuali kalau diburu dalam kondisi masih hidup dan tuannya memiliki waktu untuk menyembelih. Ya. Tapi kalau yang dimaksud kemari dan dia menuju kemari, dan ketika dicengkram hewan yang dituju ini mati duluan sebelum disembelih, maka hewan ini menjadi halal karena sudah sesuai dengan tujuan. Ya. Ini syarat yang pertama, bahwa memang hewan itu mengerti ketika disuruh menuju ke sana, dia menuju ke sana. Yang kedua, antanzazir idza zujirat. Yang kedua, mengikuti perintah yang datang dari tuannya. Artinya kalau disuruh berhenti, dia berhenti. Kalau disuruh jalan, dia jalan. Jadi, betul-betul terkendali. Betul-betul termonitor oleh tuan. Yang ketiga, syaratnya, alla ta'kula syai'an minas sayd idza qatalathu qabla an tasila bihi ila sahibiha. Hewan ini, dia hanya sampai mencengkram dan membunuh saja. Ya, dia tidak memakan dari hewan buruan tersebut. Ya, jadi sampai ditangkap, dicengkram, kemudian dibunuh dan tidak dimakan sampai tuannya datang. Fa amma idza akalat minhu ba'du, kalau sampai dimakan, maka hewan yang diburu ini tidak boleh untuk dimakan oleh tuan. Jadi fungsinya cuma mencengkram, memburu, ya, sampai membunuh. Nggak boleh sampai memakan. Kalau sampai dimakan, maka tidak sah buruan tersebut karena sudah dimakan oleh hewan yang berburu. Syarat yang keempat, ayatakarrar zalika minha. Ai hadhihi syurat as-salasa marrataini faqat. Dan ini syarat yang tiga ini, yang berlari sesuai dengan tujuan, bergerak sesuai perintah, tidak memakan, itu berulang-ulang. Ya, berulang-ulang 2 sampai lebih. Yang di sini bisa dimengerti bahwa hewan ini sudah terlatih. Ya. Jadi memang agak detail di sini syaratnya, karena memang resikonya cukup berat. Kalau tidak memiliki syarat-syarat seperti ini, hewan yang dijadikan sebagai pelaku untuk memburu hewan yang lain itu tidak dikatakan sebagai sarana yang sah. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Di dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang keempat,
Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang pertama, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik. Ini namanya keterangan dari Al-Quran. Yang kedua, buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Ya, buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkap untuk. Jadi ketika binatang itu menangkap, tujuannya memang untuk kita, bukan untuk dia. Ya. Maka tidak boleh binatang itu memakannya. Dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya dan bertakwalah kepada Allah. Allah sangat cepat berhitung. Ya, jadi di sini kata para ulama Syafi'i, termasuk Al-Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud dengan hewan yang terlatih di sini adalah kalau kamu perintah dia bekerja dan apabila kamu larang dia berhenti, itulah yang disebut dengan hewan yang terlatih. Ya. Kemudian jamaah sekalian, di dalam hadis dari keterangan ayat ini Rasulullah SAW memberikan keterangan hadis, "Idza arsalta kalbakal mu'allam wa sammaita fa amsaka wa qatala faqul wa idza akala fala taqul fa inna ma amsaka ala nafsi." Kalau engkau melepas hewan yang terlatih tersebut untuk berburu dan sebelumnya engkau menyebut nama Allah ketika melepas bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian hewan tersebut menangkap buruannya dan membunuhnya, fa amsaka, dan hewan itu hanya sampai di situ, tidak sampai dia memakannya, akul, kata Rasul, maka makanlah hewan buruan tersebut. Fa'in akal, tapi kalau hewan buruan itu sampai memakan buruannya, fala ta'kul, jangan kamu makan. Innama amsaka ala nafsi, sesungguhnya dia sedang berburu untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Ya, jadi ini. Nah, kemudian jamaah sekalian, poin berikutnya, mata yanzilu, ini lanjutan yang belum kita bahas di pekan yang lalu. Baru kita masuk ke pembahasan yang di pekan sekarang. Mata yanzilu sayyidu wahdahu manzilatat tazkiyah wa mata la yanzil. Kapan berburu itu kedudukannya menjadi atau menggantikan penyembelihan? Ya. Kapan berburu itu kedudukannya menjadi sarana penyembelihan? Ya. Dikatakan idza kanat wasilatas saydu masyru'atan wa wafiyatas syurut allati dzakarna. Apabila sarana berburu itu sudah benar dan memenuhi syarat-syarat yang tadi kita sebutkan, ya. Berburu dengan melepas hewan dengan syarat yang 4 tadi, ya, sudah terpenuhi semua syaratnya. Wasada bihasaid, ya. Kemudian sang pemburu yang memiliki hewan yang terlatih untuk berburu itu mulai berburu, maka ada 2 kondisi. Ya, ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, ayastati as-sa'id idraku mastadahu wa fi hayatun mustaqim. Ketika hewan buruan ini dilepas, ya, hewan yang dilatih untuk berburu ini dilepas, kemudian menangkap hewan buruannya, plek, ya. Dan tuan daripada binatang yang berburu ini mendapati hewan yang diburu ini masih hidup, ya, masih hidup, ya. Maka fa inna sayd la yanzilu manzilat tazkiyah. Kalau hewan ini masih hidup, maka kedudukan hewan yang masih hidup ini, ya, dia
tidak termasuk dikategorikan yang terbunuh dengan cara berburu. Sang tuan harus segera menyembelih hewan yang masih hidup ini. Ya, jadi walaupun dia menggunakan sarana binatang yang sudah terlatih, kalau hewan yang dituju dari cengkraman binatang yang dilatih ini masih hidup, dan sang tuan ini punya kesempatan untuk mendapatinya dalam kondisi masih hidup, maka dia wajib untuk menyembelihnya dengan sembelihan yang syar'i. Ya, nggak boleh dibiarkan. Ya, oh, udahlah biarin aja sampai dia mati gitu. Ini kan sudah kita kasih hewan yang terlatih. Enggak. Harus segera disembelih. Ya. Fa in ahmala as-sa'id dzalika wa taraka as-sayda falam yuzabbihu hatta mata kana najisan lam yajuz aklu. Kalau hewan yang masih hidup ini ya sudah terluka tapi masih hidup, dibiarkan ya, tidak segera disembelih, kemudian hewan ini mati, padahal tuan si pemburu ini sudah tahu bahwa hewan ini masih hidup dan dibiarkan sampai hewan ini mati, maka hewan itu menjadi najis. Walam yajuz akluhu, tidak boleh dimakan. Ya. Jadi kalau bapak-bapak di kampung punya kebiasaan berburu binatang dengan binatang yang terlatih, kalau didapati masih hidup buruan itu, segera sembelih. Jangan biarkan sampai dia mati padahal kita sudah mendapatinya. Kalau dibiarkan maka menjadi najis dan tidak boleh dimakan. Ini dalam posisi tuannya bisa mendapatinya. Kemudian, idza lam yatamakkan sa'id min indraki sayd hayyan, kalau sang pemburu dengan melepas hewan yang terlatih tersebut menangkap hewan buruannya dan tidak sempat dia mendapati hewan itu dalam kondisi hidup, artinya ketika dia kejar ternyata hewan buruannya sudah mati, wadhalika bi an asra'a muhawalan lil-lihaq famata qabla an yasir, padahal dia sudah berusaha mengejar. Jadi dilepas hewan yang terlatih itu, dikejar di belakangnya. Ketika sampai di tujuannya dan didapati ternyata hewan buruannya sudah mati, padahal dia sudah berusaha. Ketika dia sampai sudah mati, fa inna mautahu mujarrad as-saydu fi hadhil hala yanzil manzilat at-tazkiyah. Maka matinya hewan buruan dengan hewan yang terlatih ini, ya, kedudukannya itu sebagai kedudukan hewan yang sudah disembelih. Paham di sini, Pak ya? Kedudukannya seperti hewan yang sudah disembelih. Wa yajuzu akluhu, dan boleh untuk dimakan. Wa tusamma tazkiyatu darurah, dan itu disebut dengan penyembelihan darurat. Penyembelihan darurat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Zaba'i was-Sayd, ya. Manadda minal bahaim fa huwa bi manzilatil wahsy, yaitu hewan binatang ternak yang menjadi liar. Dikatakan dari Rafi' ibn Khudaij radhiyallahu anhu berkata, asabna nahba ibilin wa ghanamin wa fi riwayatin wa fil qawmi khailun yasir fanadda minha ba'ir. Kami mendapatkan rampasan perang. Ya. Kami mendapatkan rampasan perang dalam bentuk binatang-binatang ternak, yaitu ibil, unta, dan juga ghanam, kambing. Dan ketika itu ada
Khail, kuda yang lewat. Jadi kami sedang mengumpulkan binatang rampasan perang ini. Kemudian ada kuda yang lewat. Ternyata kehadiran kuda di tengah-tengah onta dan kambing ini menyebabkan onta ini menjadi kaget, kemudian lari seperti hewan liar. Ya. Fanadda minha ba'ir. Faromahu rajulun bisahmin fahabasa. Ya. Maka ada yang melemparnya dengan tombak. Hewan yang berkumpul kemudian menjadi liar ini, ya, dan tidak bisa dikendalikan, maka dilempar dengan tombak. Mata. Kemudian hewan ini mati. Kata Rasul, inna lihadihil bahaim awabid kawabil wahshi. Sesungguhnya binatang yang sudah bahaim ini, binatang ternak ini, ya, dia bisa menjadi binatang seperti binatang yang liar, tidak bisa dikendalikan. Fa'in fa'ala minha hakada. Kalau diperlakukan seperti itu, dilempar dengan benda tajam, ya, kemudian mati, fa'aluhu bihi mithla dzalik. Lakukanlah seperti itu. Artinya dikatakan bahwa dalam hadis yang saya tadi saya lihat di dalam keterangan hadisnya, ya, dikatakan farmuhu bisahmin wa nahwihi, maka lemparlah dengan tombak atau yang sejenisnya. Dikatakan manafara minal hayawan al ahli minal ibil wal baqar wal ghanam wal dajaj kasaydil wahsyin fi hukmi zabhi fa inna zakatuhu ittirariyah fa jami' ajza'i mahala zabhi. Ya, bahwa binatang-binatang ternak yang menjadi liar, ya, apakah onta ataukah sapi ataukah kambing, ya, yang tidak bisa ditangkap dan tidak bisa dikendalikan, ya, kasaidil wahsyi fi hukmi zabhi, maka hukum menyembelihnya seperti hukum menyembelih binatang liar. Seperti hukum menyembelih binatang liar. Fa inna zakatahu itirariyah. Sesungguhnya proses menyembelihnya menjadi proses menyembelih yang bersifat emergensi. Karena nggak bisa ditangkap. Ini ada onta lari-lari, nggak bisa ditangkap. Kalau ditangkap bisa membahayakan. Sedangkan onta ini harus disembelih, maka boleh dilempar dengan benda tajam. Ya. Kemudian boleh terkena bagian badan yang mana saja. Karena ini dalam kondisi emergensi. Fajami'u ajzaihi mahallu zabhi. Maka seluruh anggota tubuhnya menjadi tempat yang boleh untuk disembelih. Nah, jadi ini dalam kondisi di mana kita tidak mendapatinya dalam kondisi hidup. Jadi ini disebut sebagai penyembelihan yang darurat. Jadi ketika ada hewan yang diutus atau dilepas mencengkram hewan buruan ini, maka ini disebut sebagai penyembelihan yang bersifat emergensi. Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Ya. Gimana, Bu? Oh iya, kalau sekarang dengan bedil boleh. Karena itu termasuk benda tajam. Ya. Ya, jadi karena dulu yang ada cuma tombak, yang ada cuma pisau, ya kan, yang ada cuma pedang dengan benda tajam itu, ya, maka sekarang benda tajamnya bisa dalam bentuk bedil. Jadi ini batasannya. Ya, jadi ketika seseorang tidak bisa menangkap hewan tersebut dan hewan tersebut menjadi liar dan kalau ditangkap bisa membahayakan, maka boleh menggunakan benda tajam untuk membunuh hewan tersebut. Tapi syaratnya harus baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, tembak. Bismillahirrahmanirrahim, tembak.
ya. Nah, itu posisinya, kedudukannya seperti orang yang menyembelih. Ya, seperti orang yang menyembelih. Kalau dengan hewan buruan saja boleh, dengan benda tajam pun boleh. Begitu, Pak. Itu orang mengatakan kalau ada, misalkan ada sapi gitu ya, yang sebetulnya sapi ini hari-hari bersama dengan masyarakat dipelihara, tapi tiba-tiba sapi ini menjadi liar, tidak terkendali, nggak bisa ada yang nangkap, lari ke sana kemari, ya, maka cara menyembelihnya dengan dilempar dengan benda tajam atau dengan pedang. Syaratnya mulailah dengan Bismillah, Bismillah, ya, atau Bismillahirrahmanirrahim, dilempar. Kemudian sapi itu mati, ya, boleh dimakan, ya, karena sifatnya emergensi. Kemudian ada satu hadis lagi terakhir. Ini antara binatang yang tidak terlatih dan binatang yang terlatih. Maksud tabikal bikal mu'allam fadkurismallah ya itu makul. Maksud tabikal bikal ladzi laysa mu'allaman fa'adrakta zakatuhu faqul. Ya. Apabila engkau, kata Rasulullah SAW, mengirim binatang yang sudah terlatih, seperti yang tadi kita sebutkan 4 syaratnya. Kemudian sebelum dikirim engkau membaca bismillah. Kemudian hewan ini sampai membunuhnya, maka makanlah. Karena itu halal. Sebaliknya, apabila engkau mengirim binatang yang tidak terlatih, binatang ini nggak terlatih, kemudian binatang itu mencengkram hewan buruan, tapi tidak sampai mati, maka sembelihlah buruan tersebut, kemudian makan. Jadi kalau yang tidak terlatih, syaratnya harus kita bisa menyembelihnya. Hewan ini masih hidup dan kita sembelih. Kalau yang sudah terlatih, boleh hewan itu sampai mati, walaupun kita nggak sempat sembelih. Ini perbedaan. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke bab tentang penyembelihan, ya. Melepasnya belum sama nggak? Ya, sudah kemudian ternyata mati, ya. Di ending Ya. tetap berarti Ya. kalau yang nah kalau yang nggak terlatih kan boleh disembelih ya. Ya. Di atas itu sudah berusaha juga, Ya. sama Posisinya nggak sama. Jadi kalau yang tidak terlatih itu syaratnya harus kita dapati dalam kondisi hidup. Kalau kondisi sudah mati, kita tidak boleh untuk kita. Karena syarat di dalam Al-Quran, mukallibin, tu'allimnahum. Hewan yang terlatih yang kamu ajarkan ilmunya dari Allah. Jadi kalau yang belum terlatih, syaratnya cuma satu. Kita dapati hewan yang diburu itu masih hidup dan kita bisa sembelih. Kalau yang belum, yang sudah terlatih, tidak mesti kita dapat masih hidup. Sudah mati pun tetap halal untuk kita. Allahu a'lam. Ya, Pak Sani. Iya. Iya. Iya, benar. Benar. Iya. Itu termasuk karena ini hadis ini Rasulullah lagi ada di samping mereka. Jadi hewan-hewan itu dibagikan untuk ghanimah. Ya, tiba-tiba ada satu hewan yang
lompat-lompat liar, kemudian apa namanya lari-lari yang tidak bisa dikendalikan, dilempar oleh sahabat dengan tombak, dan Rasulullah menyetujuinya. Termasuk begitu juga kalau kita lagi mau menyembelih, ini sampai ada saudara kita di salah satu perumahan ya di Batam Center nih, yang samping perumahan Tamas apa namanya? Plano. Itu kan sampai ada yang meninggal, Pak. Tertanduk, kemudian jatuh ke belakang, terjadi pendarahan, ya, dibawa ke Olbros kurang lebih seminggu. Ya, nyawa manusia itu lebih berharga daripada nyawa hewan. Maka posisinya ketika ada hewan yang seperti itu boleh untuk dibunuh dengan bagian tubuh yang mana saja. Yang penting dengan benda tajam ya. Dibunuh, boleh ditembak, boleh dilempar dengan apa namanya? Boleh dilempar dengan tombak atau dengan pisau. Ya, kemudian terbunuh. Atau terluka, ya, kemudian hewan itu lemas, kemudian disembelih. Jadi posisinya kita pun di sini pernah ngalamin kemarin ya, beberapa, nggak salah 2 tahun yang lalu lah, buat sapi yang lepas, tapi akhirnya bisa dikendalikan. Ini ketika tidak bisa dikendalikan, boleh untuk diperlakukan dengan penyembelihan yang emergensi itu. Allah. Tadi sebelum saya mau sampaikan cuma lupa, udah antum tanya. Ya, ya, anjing itu. Iya, iya betul. Kemarin sudah kita bahas. Jadi tetap dibersihkan dulu. Ketika diterkam itu kan, diterkam dengan mulutnya khususnya. Tapi kalau diterkam dengan tangannya saja, ya, dengan tangannya saja tanpa dia gigit, tanpa dia cengkram dengan mulutnya, tidak mesti dibersihkan. Tapi kalau sampai dicengkram dengan mulutnya, tapi dia tidak sampai makan ya, dia cuma mencengkram, ya, maka dibersihkan bagian itu saja, kemudian dimakan. Allah. Ya dibersihkan seperti yang sudah diajarkan. Kita bersihkan 7, salah satunya dengan pasir. Ya. Yang anjing banyak gitu ya, dia mencengkram rame-rame gitu ya, berjamaah dia. Nah, kalau dalam kondisi gini kita nggak tahu posisinya ya. Dalam kondisi seperti ini kita nggak tahu posisinya. Kita membersihkan apa yang kita tahu. Ya, kita bersihkan bagian yang memang kita lihat langsung. Kalau kita nggak melihat bagian yang langsung, sulit bagi kita untuk kita bersihkan. Nah, mungkin juga semua bagian tubuh hewan tersebut kita bersihkan seperti itu. Justru itu tidak tidak sesuai dengan tujuan daripada kemudahan yang Allah Subhanahu. Ini surupnya udah masuk nih. Agak cepat surupnya. Tapi di luar masih gelap karena Nah, pembahasan berikutnya setelah berburu ini adalah menyembelih. Ini ada kaitannya. Ya, ada kaitan antara menyembelih dan berburu. Kita masuk dulu ya. Az-zabaih. Az-zabaih penyembelihan. Jam'u zabihah, jamak daripada zabihah. Jamak daripada zabihah yang artinya adalah mazbuhah, hewan yang disembelih. Wal maksud bihi al hayawan alladhi tammat tazkiyatuhu ala wajhin syar'iyyin. Yang dimaksud dengan menyembelih di sini adalah hewan yang telah sempurna penyembelihannya dengan cara yang syar'i. Ya. Bisyurut allati sanazkuruha, dengan syarat-syarat yang akan kita sebut. Wa kana mimma yajuzu akluhu, dan dari situlah dibolehkan untuk dimakan. Ya. Dan penyembelihan itu menggunakan kalimat tazkiyah.
Zaka yazku. Tazkiyah di sini artinya suci dan bersih. Ya. Jadi kalimat sembelihan di dalam bahasa Arab itu menggunakan kalimat tazkiyah. Ini artinya menyembelih. Tapi akar katanya diambil kata-kata zakat. Yazki. Artinya bersuci atau membersihkan. Kenapa kalimat ini digunakan dalam kalimat untuk menyembelih? Karena sesungguhnya menyembelih itu adalah sarana untuk membersihkan hewan itu baik secara fisik maupun secara non-fisik. Ya. Baik secara fisik maupun secara non-fisik. Maka itu kalimat tazkiyah itu lebih luas daripada kalimat zabah. Jadi ada dua kalimat untuk menyembelih di sini. Ada zabhun, ada tazkiyatun. Ini kedua-duanya digunakan untuk kalimat menyembelih. Ya. Tapi tazkiyah ini maknanya lebih luas daripada zabah. Karena kalau zabah itu dikatakan di sini qat'u ma yusabbibul maut minal unuq, yaitu membunuh hewan dengan cara memotong leher. Ini zabah. Zabah. Ya. Memotong leher. Sedangkan tazkiyah itu bisa membunuh dengan cara memotong lehernya atau melukai bagian tubuh yang lain. Ya, maka nanti kita akan bahas macam-macam tazkiyah itu ada 3. Ya. Ada az-zabh, ada an-nahr, ada al-aqd. Ya. Ada 3 jenis. Ada az-zabh, ada an-nahr, ada al-aqd. Az-zabh itu artinya adalah menyembelih bagian dengan memotong bagian lehernya. An-nahr itu menusuk yang bagian di bawah leher. Untuk apa itu? Membunuh, menyembelih hewan yang mana? Onta. Onta kan tidak dipotong, tapi ditusuk. Ya, ditusuk bagian bawah leher. Kan onta begini kan, Pak? Lehernya kan? Bagian sini. Ya, ditusuk. Ya. Sedangkan yang ketiga adalah al-aqru. Al-aqru itu artinya melukai. Al-aqru melukai. Insya Allah kita akan bahas detail daripada 3 jenis menyembelih ini di pekan yang akan. Kurang menit. Sudah waktunya kita melaksanakan salat syukur. Demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah az-zabh ini baru pembukaan dan nanti kita akan detailkan dari definisinya, kemudian hikmah dan syaratnya, serta macam-macam, serta syarat sahnya menyembelih di pekan yang akan datang. Insya Allah, semoga Allah memanjangkan umur kita dalam kondisi sehat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan kita akhiri kajian pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.